Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lantas, mengapa kita memaksa Nabi Muhammad terbang ke langit? Padahal tubuh manusia tidak mungkin keluar dari atmosfer. Mengapa kita menuntut Mi'raj sebagai peristiwa fisik? Padahal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa belum ada bangunannya. Apakah ini benar-benar ajaran Nabi? Atau justru tuntutan umat kepada nabinya? Jika Musa diuji dengan mukjizat fisik, dan Isa dengan mukjizat biologis, mengapa Nabi Muhammad harus dipaksa memiliki mukjizat kosmik? Apakah keagungan Nabi diukur dari seberapa jauh ia terbang, ataukah seberapa dalam kesadarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, pengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta yang tergabung dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat kodim, yakni praktek atau laku rohani di alam kodim. Kajian kali ini tentang Isra Mi'raj yang merupakan peristiwa agung yang selama ratusan tahun diceritakan, namun jarang dikaji pada level hakikatnya. Kebanyakan kita mewarisi cerita bahwa Nabi Muhammad terbang ke langit 7, bertemu para nabi, lalu kembali ke bumi dalam satu malam. Namun pertanyaan pentingnya bukan apa yang diceritakan, melainkan apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat wujud. Kajian ini tidak bermaksud menolak peristiwa Isra Mi'raj, tetapi mengajak kita naik satu tingkat kesadaran dari memahami cerita menuju memahami struktur realitas rohani. Untuk memahami Isra Mi'raj secara utuh, kita perlu membedakan antara dua wilayah epistemologi, apa yang kita ketahui, dan ontologi, apa yang sebenarnya ada. Kegagalan memahami Mi'raj bukan karena kurang iman, kurang cerita, ataupun kurang dalil, tetapi karena gagal membaca realitas bertingkat. Mi'raj bukanlah peristiwa jasad, bukan fenomena ruang, tetapi kenaikan wujud kesadaran. Mi'raj tidak gagal dipahami karena terlalu tinggi, tetapi karena ditarik terlalu rendah. Ketika peristiwa rohani dipaksa fisik, yang rusak bukannya Mi'rajnya, tetapi cara berpikir kita. Baiklah, agar pembahasan ini lebih terstruktur dan presisi, saya sampaikan slide berikut ini. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa sentral dalam teologi Islam yang selama berabad-abad dipahami dan diajarkan kepada umat. Namun dalam banyak kajian klasik maupun kontemporer, peristiwa ini cenderung direduksi menjadi perjalanan fisik biologis Nabi Muhammad, yakni perjalanan tubuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit lapis 7. Pendekatan ini menimbulkan persoalan serius ketika dihadapkan pada data sejarah, prinsip-prinsip ilmu alam modern, konsistensi ontologis ajaran Islam itu sendiri. Alih-alih memperkuat rasionalitas agama, pemaknaan fisik justru menempatkan Isra Mi'raj pada wilayah problematis antara iman, sains, dan logika.
Dan kemudian ditengarai adanya fenomena hegemoni umat. Hal ini terlihat dari pola psikologis umat terhadap nabinya yang cenderung membentuk standar bawah sadar kolektif. Hal ini terlihat ketika Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, maka Nabi Muhammad bisa menembus langit 7 lapis. Namun hal ini perlu ada kajian khusus di sesi lain. Sebagai dasarnya yaitu pada Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurung Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Memaknai hambanya dalam kurung Nabi Muhammad itu sendiri juga telah menghasilkan kebekuan karena teks aslinya tidak ada kata Nabi Muhammad. Semestinya biarkan saja sebagaimana aslinya, bahwa siapapun bisa diperjalankan. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami selaku pelaku tarekat Khodim. Kemudian dalam Quran surat An-Najm ayat 13-18 yang artinya sungguh dia dalam kurung Nabi Muhammad. Ini sekali lagi juga tidak ada kata Nabi Muhammad, tetapi dia dimaknai sebagai Nabi Muhammad. Implikasinya peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi sebuah kisah tentang perjalanan Nabi. Padahal sekiranya itu dibiarkan sesuai aslinya, maka ini bisa menjadi teks yang hidup yang bisa dialami oleh siapapun. Selanjutnya, ketika di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal, dan seterusnya. Pada intinya, ini adalah perjalanan Nabi sampai Sidratul Muntaha, yang pada akhirnya sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Selanjutnya, bahwa permasalahan ini didasari pada fakta berikut ini. Yang pertama, bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa secara fisik pada saat terjadinya Isra Mi'raj itu belum ada. Yang ada hanyalah bangunan Ka'bah. Dan di Masjidil Aqsa hanya lahan terbuka, walaupun di sana sudah menjadi pusat orientasi spiritual. Kemudian yang kedua, makhluk buruk pun tidak pernah ada di muka bumi ini, apalagi kecepatannya seperti cahaya. Kemudian yang ketiga, langit lapis 7 pun tidak pernah diketemukan. Jangankan lapis 7, lapis kedua pun kita belum pernah mendengarnya. Kemudian yang keempat, jasad manusia tidak mungkin menembus lapisan atmosfer karena tidak kompatibel. Kemudian yang kelima, Al-Quran tidak menjelaskan cara atau mekanisme perjalanannya. Sehingga pertanyaan besarnya, mengapa Isra Mi'raj dipaksakan sebagai peristiwa fisik? Padahal indikator historisnya secara ilmiah dan ontologisnya justru menolaknya. Artinya, ketika Isra Mi'raj dimaknai sebagai perjalanan fisik, maka sesungguhnya sudah bermasalah secara rasional, lemah secara ontologis, dan tidak aplikatif secara spiritual. Oleh karenanya, hipotesa yang kami susun bahwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa fisik biologis, melainkan peristiwa ontologis berupa kenaikan kesadaran dan wujud ruhani Nabi Muhammad. Dan hipotesa turunannya yang pertama, yang mengalami Isra Mi'raj adalah kesadaran Nabi, bukan jasad biologis. Yang kedua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam konteks Isra Mi'raj berfungsi sebagai simbol orientasi dan makom kesadaran,
bukan destinasi geografis, bukan tujuan tempat. Kemudian yang ketiga, narasi tentang Buraq dan langit lapis 7 merupakan bahasa simbolik wahyu untuk menjelaskan realitas non-fisik kepada manusia. Selanjutnya, kami coba melakukan analisa dari berbagai perspektif. Yang pertama, analisis historis, bahwa Masjidil Haram saat itu adalah area suci di sekitar Ka'bah. Yang ada hanya bangunan Ka'bah, belum berupa bangunan masjid. Demikian halnya Masjidil Aqsa belum dibangun. Yang ada hanyalah area sakral terbuka. Dengan demikian, perjalanan antar bangunan tidak mungkin menjadi substansi Isra, karena bangunannya tidak ada, berarti bukan perjalanan fisik. Sehingga konklusinya bahwa Isra tidak berorientasi arsitektural, melainkan simbolik. Kemudian yang kedua, analisis biologis dan fisika, bahwa tubuh manusia bergantung pada oksigen dan tekanan udara. Tubuh manusia tidak mampu bertahan di ruang hampa. Bahkan teknologi modern pun membutuhkan roket sebagai sistem pendukung kehidupan dengan perhitungan yang kompleks. Sehingga Mi'raj fisik bertentangan dengan hukum dasar kehidupan biologis, menentang sunatullah, aturannya dibuat Tuhan sendiri. Kemudian yang ketiga, analisis kosmologisnya. Ilmu astronomi tidak mengenal struktur fisik bernama langit lapis 7. Kosmos dipahami sebagai ruang waktu kontinu atau continuous space-time, yakni model yang memandang ruang 3 dimensi dan waktu 1 dimensi sebagai satu kesatuan 4 dimensi yang berkesinambungan, tidak ada lapis-lapis. Dan galaksi, nebula, medan energi tidak ada tingkatannya juga, tidak ada lapis-lapisnya juga. Sehingga konklusinya, langit dalam wahyu tidak identik dengan ruang kosmik fisik, melainkan tingkatan realitas. Berikutnya, analisis ontologisnya, bahwa kesalahan utama pemaknaan fisik adalah menyamakan yang nyata dengan yang material. Sehingga setiap realitas harus wujudnya material. Dan mengabaikan hierarki wujud, bahwa wujud itu ada gradasinya, dari jasad di alam fisik yang terikat hukum ruang dan waktu, kemudian kita mengenal alam jiwa, alam antara, dan alam ruh, alam yang non-fisik. Dan Mi'raj berada pada level wujud ruhani, bukan jasmani. Semoga paham. Berikutnya, analisis linguistik wahyu, bahwa Al-Quran menggunakan bahasa isyarat, simbol, metafora ontologis. Buktinya, tidak ada penjelasan teknis perjalanannya, karena peristiwanya memang bukan teknis, bukan peristiwa terbang dalam arti fisik. Selanjutnya dalam perspektif Mbah Mun, yang dimaknai dengan Isra adalah perpindahan kiblat kesadaran, yakni dari kiblat zahir yang sifatnya jasad dan syariat ke kiblat batin, yaitu qalb dan kesadaran rohani. Dan Masjidil Haram dipahami sebagai pusat ibadahnya lahir, orientasinya jasad. Dan Masjidil Aqsa adalah pusat kesadaran batin, orientasinya ruh. Oleh karenanya, Isra adalah start aktivasi mode batin Nabi. Jadi peristiwa Isra adalah dimulainya aktivasi mode kesadaran Nabi menjadi kesadaran batin. Oleh karenanya, setelah Isra dilanjutkan dengan Mi'raj, yakni transformasi kesadaran dari mode sadar ke atas sadar. Kemudian naik makom ruhaninya. Inilah perjalanan ruh
di alam qadim. Peristiwa ontologisnya tentang struktur realitas dan kesadaran manusia. Jadi bukan fisiknya, tetapi realitasnya adalah kesadaran. Dan buruk dimaknai sebagai kendaraan kesadaran, vehicle of consciousness, merupakan instrumen ontologis. Inilah yang dimaksud dengan faktor Tuhan, sebagaimana Quran surat Ar-Rahman 33, bahwa jin dan manusia tidak mungkin menembus langit kecuali dengan membawa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat naik lapis demi lapis kesadaran, maka kita harus berada dalam kesadaran ruh, kesadaran yang zero, yang nafsul mutmainah. Pada kondisi tersebut, Tuhan berkenan untuk menaikkan lapis kesadaran, lapis demi lapis. Dan pada peristiwa Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap lapis langit. Itu pula menunjukkan kualitas atau makom kesadaran dari para nabi. Sebagaimana kita tahu, Nabi Adam berada di langit ke-1 dan Nabi Ibrahim berada di langit tertinggi, yaitu langit ke-7, yaitu di dekatnya Sidratul Muntaha. Itulah puncak kesadaran diri sesaat sebelum fana. Pemirsa, slide ini menjelaskan terkait dengan arsitektur kesadaran yang dipahami kami selaku pengamal tarekat arwah, bahwa semesta ini sifatnya dimensional dan gradatif. Pada dimensi tertinggi inilah ars, maha metafisika, alam maha qadim yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Di alam bawahnya ada alam qadim, bentuknya nur, cahaya atau ruh. Dan di bawahnya lagi di alam dunia yang relatif. Inilah batas akal. Ini batas antara dunia dan akhirat. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Bahwa Isra adalah perpindahan kesadaran dari sadar menuju atas sadar. Jadi dimulainya mode dari kesadaran dunia menuju kesadaran akhirat. Dianalogikan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari jasmani ke ruhani. Ini awal mulanya. Kemudian ketika kesadarannya berada di alam atas sadar, di alam metafisika ultra, inilah kesadaran ini naik lapis demi lapis. Dan entitas yang berada di alam cahaya ini ada malaikat, iblis, kalam qadim atau Quran qadim, lauh mahfud, arwahul muqaddasah, perjalanan akhirat dari mahsyar, dari berbangkit, neraka, surga. Ini semuanya berada di alam qadim atau alam akhirat. Oleh karenanya, ketika Nabi Mi'raj, beliau bertemu dengan para arwahul muqaddasah. Dari lapis 1 dengan Nabi Adam sampai lapis ke-7 dengan Nabi Ibrahim, sebelum sampai dengan Sidratul Muntaha. Inilah batas atau passing grade-nya. Ketika seorang pejalan rohani sampai ke Sidratul Muntaha, sesaat sebelum memasuki alam mahasadar, kesadaran ilahiyah, di mana di situ sudah tidak ada apapun. Jangankan iblis, malaikat pun sudah tidak bisa melampaui batas ini. Dalam Mi'raj tersebut juga dikisahkan bahwa Nabi melihat neraka, melihat surga, karena ini semuanya memang entitas alam qadim. Jadi sesederhana itu memahami Mi'raj itu. Oleh karenanya ada sebuah hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Sholat adalah naiknya kesadaran manusia. Ya sesederhana itu.
Sekarang bandingkan dengan pemahaman umum yang katanya Mi'raj itu naik ke langit ketujuh. Jadi batas dunia itu ini yang titik-titik merah. Yang kita kenal namanya semesta raya ini Big Bang. Jadi setinggi apapun di alam Big Bang ini, ya mentoknya di batas dunia dan akhirat ini. Jadi Big Bang ini tidak ada lapisan langit 1 sampai 7. Ini sifatnya ya ruang waktu kontinu, satu rangkaian. Dan jika Mi'raj itu di langit ini, berarti Tuhan ada di ordinat ini. Pasti ketahuan Tuhannya di ordinat mana. Kalau ketahuan ordinatnya, maka dipastikan NASA lebih tahu duluan daripada agamawan, karena NASA punya alat yang lebih komplit. Oleh karenanya, para ilmuwan seperti Einstein, Tesla, Hawking, itu sudah jauh. Mereka itu mengeksplorasi alam ini. Maka lahirlah seperti proyek jembatan Einstein-Rosen, seperti lubang cacing, seperti black hole. Itu adalah upaya untuk bagaimana melampaui batas dunia ini, batas ruang dan waktu. Singkatnya, memahami Isra Mi'raj dalam perspektif penerbangan fisik manusia justru merendahkan keluhuran peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Isra Mi'raj itu sampai kepada titik ini, ars ini, melampaui Sidratul Muntaha. Kalau hanya eksplorasi di alam Big Bang, ya hanya di batas alam dunia ini. Kita tidak akan menemukan apa-apa di sini. Inilah batas akal rasional. Selanjutnya saya tambahkan, oleh karenanya, manusia di dunia ini tidak mungkin berhubungan langsung dengan Allah yang beda secara dimensional. Sehingga kita mengenal ada namanya sistem wasilah, sebagaimana Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Ini ultrastruktur ruhani yang menghubungkan ruhani manusia dengan Tuhannya melalui ruh Rasul. Pemirsa, secara lebih teknis, slide ini menggambarkan bagaimana perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan kesadaran, perjalanan jiwa. Karena secara fisik, Nabi ya berada di situ-situ aja. Tidak mungkin fisiknya berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi sampai naik ke langit lapis 7, itu tidak mungkin. Jadi sederhana sekali semuanya, bahwa kesadaran itu merupakan interaksi dari komponen ruh, akal, naluri, dan kolbu. Untuk dapat seseorang Mi'raj, maka kita harus bisa menonaktifkan unsur-unsur lahiriah ini, jasadnya, akalnya, nalurinya, sehingga kolbunya menjadi bersih. Dan akhirnya yang menjadi panglima dalam diri manusia adalah ruhnya. Ruh adalah percikan ilahiyah. Melalui kesadaran ruh inilah seseorang bisa menaik kesadarannya melalui Shiratal Mustaqim. Inilah lorong singularitas kalau dalam bahasa fisikanya. Sampai pada kita mencapai kenaikan lapis demi lapis. Dan Nabi Muhammad pada saat itu naik sampai 7 lapis langit. Jadi ketika beliau itu naik kesadarannya, maka kesadarannya menjadi kesadaran aksen. Naik lagi menjadi kesadaran double aksen, naik lagi menjadi kesadaran triple aksen, demikian sampai lapis 7. Dan tiap-tiap naik kesadaran itu menunjukkan makom dari setiap nabi. Demikian, semoga jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka kami membuat kesimpulan antara bahwa berdasarkan analisis historis, ilmiah, kosmologis, dan ontologis dapat disimpulkan bahwa 1. Pemaknaan Isra Mi'raj sebagai peristiwa fisik gagal secara historis karena destinasi fisiknya belum ada. Yang kedua, pemaknaan fisik gagal secara biologis dan fisika
karena tubuh manusia tidak kompatibel dengan ruang kosmik. Yang ketiga, pemaknaan fisik gagal secara kosmologis karena tidak ada struktur fisik bernama langit lapis 7. 4. Pemaknaan fisik gagal secara ontologis karena menyamakan realitas ruhani dengan realitas material. Dan kesimpulan akhirnya, Isra Mi'raj adalah peristiwa ontologis berupa kenaikan makom kesadaran dan ruhani Nabi Muhammad, bukan perjalanan jasad di ruang fisik. Kedua, kesalahan memahami Mi'raj bukan terletak pada kekurangan iman, melainkan pada kerangka ontologi yang tidak memadai untuk membaca peristiwa wahyu. Yang ketiga, peristiwa ruhani tidak menjadi rasional dengan dipaksakan menjadi peristiwa fisik, tetapi justru kehilangan maknanya. Jika Mi'raj hanya dipahami sebagai cerita, ia mati dalam sejarah. Jika Mi'raj dipahami sebagai sistem kesadaran, ia hidup dalam diri. Pemirsa, Isra Mi'raj adalah peristiwa ontologis berupa kenaikan makom kesadaran dan ruhani Nabi Muhammad. Bukan kisah tentang Nabi yang meninggalkan bumi, tetapi kisah tentang kesadaran yang meninggalkan batas-batas jasad. Bukan tentang tubuh yang terbang ke langit, melainkan ruh yang naik menembus dimensi. Jika Mi'raj hanya dipahami sebagai cerita kosmik, ia akan berhenti di imajinasi. Mi'raj mesti dipahami sebagai sistem kesadaran, sehingga ia menjadi arah dan peta perjalanan ruh, serta cermin potensi diri. Karena sejatinya, yang dimi'rajkan bukan langit, melainkan kesadaran hamba. Kesalahan memahami Mi'raj bukan terletak pada kekurangan iman, melainkan pada kerangka ontologi yang tidak memadai untuk membaca peristiwa wahyu. Peristiwa ruhani tidak menjadi rasional dengan dipaksakan menjadi peristiwa fisik, tetapi justru terjadi kehilangan maknanya. Karena langit bukan tujuan Mi'raj, tujuannya adalah Tuhan, dan Tuhan tidak dicapai dengan jarak, tetapi dengan kesadaran. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi, waridhaka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.